Ini namanya monitor Lenovo L27QE. Punya ukuran di 27 inch, resolusinya 2K, dan harganya under 2 juta. Kalau gue cek di marketplace sekarang memang harga under 2 juta itu cukup bersaing ya. Tapi kita lihat nanti apa yang diunggulin sama si Lenovo ini. Bahkan Lenovo-nya sendiri tuh ada dua tipe SKU yang mirip dia nih. Satu lagi tuh agak di bawahnya. Itu juga kayak mirip-mirip tuh. 100 Hz juga. Ya tapi kalau misalnya kalian lagi cari monitor budget dengan range segitu ya, mungkin bisa jadi wishlist kalian sih. Untuk desain monitor ini, kalau dibanding sama Lenovo L27 yang seri A4 atau yang 40 belakangnya, memang ini lebih simple lah ya. Hitam doang, nggak ada warna putih juga, terus nggak ada aksen silvernya. Bezelnya juga oke lah, 3-side bezel, tapi masih ada bezel bawah yang standar aja tebelnya. Dan kalau lihat kakinya juga ini masih yang belum ergonomik, cuma bisa di tilt aja. Jadi kalau misalnya kalian mau tambahin kayak arm monitor lagi, itu udah wajib banget untuk dapetin setup yang looks-nya tuh minimalis. Nah, yang menarik dari monitor itu spesifikasinya, bukan soal desainnya. Karena dengan range harganya dia itu kita udah dapetin yang tadi gue bilang 2K, 27 inch, terus IPS panel juga, dan refresh rate-nya tuh di 100 Hz. Yang dimana itu udah cukup banget untuk kebutuhan gua kerja pakai Mac Mini M4 dengan spek tersebut. IPS panel itu cocok buat kalian yang memang nggak suka warna yang terlalu pop, nggak terlalu vibrant kayak mini LED atau kayak OLED ya. IPS gue pribadi juga lebih nyaman untuk kebutuhan editing video atau untuk preview video, karena kayak menurut gua warnanya tuh aman aja gitu dan nyaman. Kayak kebanyakan HP kita juga warnanya kayak yang ditampilin di monitor IPS. Plus kalau dibanding sama VA, IPS itu jauh lebih enak ya untuk view angle-nya. Ya kalau misalnya kita mau nonton dari kanan kiri itu nggak terlalu sensitif lah. Setelah gue tes warna dari monitor ini tuh sebenarnya nggak ada yang spesial banget sih ya. Dapat gamut itu di 95,9% sRGB, Adobe RGB dapat di 70,6%, dan P3 itu dapat di 76,8%. Dari beberapa preset warna yang udah dites juga, gue saranin kalau misalnya kalian mau yang langsung enak aja, boleh pakai yang preset sRGB dia. Itu dapat di 1,42 delta I untuk warna rata-rata, dan warna putihnya sebenarnya masih jauh dari kata sempurna sih ya untuk di sRGB-nya ini. Udah pasti kalau warna putihnya mau lebih oke, kalian bisa pakai preset gua yang udah gue coba kalibrasi juga. Itu dapat di 0,53 delta I untuk rata-rata warna putihnya, dan rata-rata warnanya itu dapat di 1,76 delta I. Yang gue notice sih sebenarnya di sini ada di bagian warna merahnya dia yang sebenarnya itu nggak terlalu akurat ya. Warna merahnya itu gue ngerasa agak terlalu dark, jadi kayak sedikit marun ya kalau misalnya kita tuh nggak push si warna merahnya. So dari kualitas si panelnya ini sebenarnya gue sih nggak menyarankan untuk kalian yang memang ranah ke profesional banget untuk pakai si panel ini, apalagi kalau misalnya kalian itu colorist. Tapi kalau misalnya kalian untuk sekedar nikmatin konten aja sih, menurut gue ini udah ya cukup aja lah ya. Saran gue sih kalau kerjaan kalian itu lebih ke office worker, kayak gue pribadi selalu pakai Notion aja setiap hari untuk lihat data dan untuk olah misalnya timeline dan segala macam project yang udah gue jalanin, ya gue akan nyaman aja gitu pakai si monitor ini. Dan mungkin kalau misalnya kalian kerjaannya mirip-mirip kayak gue, itu akan cocok aja sih sama kalian. Soal refresh rate ini udah jadi minimal banget motor sekarang, walaupun ini kelasnya di office ya udah harus pakai 100 Hz, 75 atau bahkan ya 60 nggak gue rekomendasiin lagi lah sekarang. Walaupun gue juga nggak main game, tapi 100 Hz itu akan lebih nyaman sih, lebih smooth aja gitu untuk pergerakan-pergerakan di kita punya PC. Yang intinya tetap ini monitor untuk kerja. Kalau misalnya mau main game ya bisa aja. Portnya juga ini standar aja. Ada satu port HDMI 2.1 dan ada satu port DP 1.4. Belum ada Type-C DisplayPort di sini. Jadi gue connect ke Mac Mini juga ini pakainya HDMI. Untuk speaker juga ini belum ada. Jadi wajib tambahin speaker eksternal lagi, atau kalau misalnya kalian pakai laptop ya speaker dari laptop aja. Satu hal dari fisik si monitor ini yang perlu di note juga ada di bagian OSD-nya. OSD itu masih tombol-tombol, tapi beruntungnya secara posisi itu sesuai dengan posisi OSD yang pas kita pencet, nggak yang tiba-tiba OSD-nya tengah terus tombol di kanan kiri. Jadi ya sebenarnya masih lumayan gampang lah ya. Dan gue juga suka sama UI OSD-nya si Lenovo, gampang aja untuk setting-settingnya. Tapi alangkah baiknya kalau joystick tuh lebih enak lah untuk kita bisa kontrol si OSD-nya. Konklusinya, ini monitor yang harganya di under 2 juta, exactly di 1,88 juta ya, jadi hampir 1,9. Tapi itu yang ada di akun e-commerce gua, mungkin di kalian bisa lebih murah, tinggal dicek aja. Harga ini kompetitif banget, bahkan ada yang harganya 1,7 di brand sebelah, tapi yang perlu dibandingkan adalah after service-nya aja sih menurut gua.
Kalian bisa bandingin sama brand-brand lain. Kalau misalnya Lenovo ini contohnya dia punya garansi 3 tahun dan bisa antar jemput juga kalau misalnya ada masalah. Terus untuk segmennya menurut gue ini monitor yang memang entry level untuk pekerja tapi mau 27 inch 2K 100Hz dengan looks yang cukup aja lah ya. Kalau misalnya kalian mau lebih enak lagi dilihat, enak lagi dipandang untuk kalian punya setup, kalian harus bayar lebih lagi untuk desain monitor itu sendiri. Kayak di monitor Lenovo L27Q4A contohnya, itu 27 inch 2K juga, 100Hz juga, tapi dia punya looks yang lebih mantep lah. Jadi gimana menurut kalian untuk monitor ini, worth it atau enggak di harganya dia? Boleh tinggal komen aja di kolom komentar. So segitu aja tuh video kali ini, thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.